Oke, halo, selamat sore para marketir. Semoga semua dalam kondisi sehat dan baik ya. Selamat datang di Marketers Brown Bag Season, Keeping Up with Marketer, sebuah tayangan yang membahas mengenai strategi bisnis, tips-tips, dan juga konten unik dan menarik yang akan dibawakan secara santai namun insightful. Oke, pada episode hari ini bersama saya Ika dan nanti ada dua pembicara kita. Selama 30 menit ke depan akan banyak nih berdiskusi tentang tips dan juga trik menghadapi keberatan pelanggan yang akan dibawakan oleh dua konsultan Marketplace yaitu Kak Rifki dan juga Kak Asla. Sebelumnya kita sapa dulu. Halo Kak Rifki, selamat sore. Halo, halo, halo Ika, selamat sore. Sore. Halo juga Kak Asla, selamat sore Kak. Halo Kak Ika, selamat sore. Oke, makasih banyak sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Mungkin sebelum kita benar-benar langsung ke materinya, untuk dari Kak Asla ataupun Kak Rifki, boleh dipaparkan sedikit untuk overview materi yang akan dibawakan hari ini. Oke, sedikit ya. Ya. Jadi kita berdua akan membahas mengenai tips-tips mengatasi keberatan pelanggan. Karena dalam selling proses ya, selling proses kan prosesnya panjang. Dan salah satu biasa yang jadi problem adalah saat pelanggan menyampaikan keberatan kepada kita. Biasanya kita jadi nggak tenang tuh, jadi komunikasinya nggak lancar dan lain sebagainya. Dan aku sama Asla mungkin akan share tips-tips apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman nanti yang berjualan, yang punya usaha atau apapun untuk melakukan apa yang harus dilakukan saat customer melakukan keberatan kepada kalian. Mungkin gitu. Oke, menarik banget dan saya jadi penasaran nih gimana bahasannya. Oke, untuk Kak Asla dan Kak Rifki, silahkan waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik. Oke, mungkin bisa di-share screen dulu. Oke, ya. Selamat siang, sore, malam. Mungkin teman-teman yang nonton nanti di YouTube ya, ada yang nonton siang, pagi, sore, malam. Selamat menonton ya. Di sini aku sama Asla akan menjelaskan mengenai tips-tips mengatasi keberatan dari pelanggan. Mungkin next dulu. Ya, tadi aku sudah sebutkan di awal bahwa proses perjalanan berjualan itu adalah proses yang cukup panjang, mulai dari prospecting sampai akhirnya nanti ada probing, presentation, handling objection, negotiation, hingga akhirnya closing. Jadi nggak serta-merta kita menjual barang langsung closing, ada banyak prosesnya. Dan di tengah-tengah yang garis merah ini kita akan berfokus kepada handling objection saat customer melakukan objection atau melakukan keberatan kepada kita, apa sih yang bisa kita lakukan? Jangan sampai teman-teman nanti malah panik sendiri gitu, nggak bisa mengkomunikasikan secara lancar dan selling prosesnya di bawah-bawahnya itu jadi berantakan. Mungkin next. Ya, sebelumnya aku ingin mungkin teman-teman nanti yang nonton di YouTube atau yang nonton gitu ya bisa menjawab di kepalanya masing-masing gitu ya. Kapan sih terakhir kali kamu mendapatkan objection dalam konteks apapun? Mungkin ada yang berpikir bahwa terakhir kali kayaknya 1 minggu yang lalu, atau terakhir kali mungkin baru kemarin, mungkin baru 1 jam yang lalu, atau bahkan mungkin udah sekitar 3 bulan, 1 bulan yang lalu. Dan aku rasa kita sama-sama sepakat bahwa dalam proses atau saat kita mengalami objection, perasaannya kan nggak enak ya. Perasaannya tuh nggak nyaman lah dari kita. Dan cenderung kita berhati-hati gitu saat kita ingin meresponnya itu seperti apa, takut bahwa nanti kalau ngomong ini salah, takut malah keberatannya jadi lebih besar dan lain sebagainya. Dan di sini aku akan memberikan berbagai macam masukan untuk melakukan bagaimana kita menghadapi objection dari pelanggan. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk ke tipsnya, kita harus mengetahui dulu dari mana sih objection itu datang gitu ya. Kenapa objection itu ada? Jadi aku membaginya menjadi 4 hal. 4 hal kenapa objection itu ada. Yang pertama adalah tidak mengerti manfaat yang bisa diperoleh. Jadi waktu teman-teman itu menjual barang atau menjual service apapun itu gitu ya, dan berusaha untuk meng-approach customer sudah dalam selling proses yang baik gitu ya, tapi tiba-tiba customer itu melakukan keberatan. Coba dicek apakah customer tersebut mengerti secara sepenuhnya manfaat yang diberikan oleh produk teman-teman atau service teman-teman,
kepada pelanggan gitu. Jangan sampai bahwa mereka sudah melakukan objection tapi ada manfaat yang tidak disampaikan secara jelas. Dan di sini adalah kita perlu mengetahui bahwa faktor kenapa terjadi objection saat manfaat itu tidak dimengerti oleh konsumen. Lalu yang kedua adalah tidak merasa membutuhkan. Ini hubungannya dengan manfaat, tapi mungkin lebih ke functional benefit gitu ya, lebih ke fungsinya gitu. Apakah fungsi dari produk yang teman-teman jual itu sudah mengisi kebutuhan dari pelanggan? Jangan sampai teman-teman menjual produk, tapi ternyata memang tidak pada customer yang tidak membutuhkan gitu ya. Wajar aja gitu kalau dia melakukan keberatan atau mungkin tidak mengacuhkan teman-teman gitu ya. Yang ketiga adalah masih membutuhkan lebih banyak bukti. Mungkin ini ada erat kaitannya dengan brand awareness gitu ya. Saat teman-teman melakukan presentasi, saat teman-teman berusaha untuk menjual dari produk teman-teman dengan berbagai macam teknik presentasi, tapi customer itu tidak yakin terhadap presentasi teman-teman. Dia merasa ingin lebih memerlukan waktu untuk mengumpulkan banyak bukti. Dan ini wajar gitu. Saya rasa kita juga sebagai sebuah suatu makhluk sosial gitu ya. Kita ingin memvalidasi apa yang disampaikan oleh orang lain terhadap kita sebelum kita mengambil keputusan. Yang terakhir adalah menginginkan kendali lebih banyak. Dan ini juga hal yang natural sebenarnya, bahwa mungkin teman-teman saat ingin membeli sesuatu tentunya ingin kontrolnya itu ada di teman-teman, jangan sampai dikontrol oleh orang lain. Dan ini biasanya kadang-kadang yang menjadi faktor kenapa objection itu ada. Oke, lanjut. Ya, lalu setelah kita mengetahui kenapa objection itu ada, baru kita masuk ke tipsnya. Apa sih yang bisa kita lakukan dalam menghadapi objection? Kita berusaha untuk membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah react, lalu recognize, yang ketiga respond, yang keempat reconfirm. Saya jelaskan briefnya sedikit mengenai 4 bagian ini. Pertama adalah react. Jadi usahakan saat teman-teman itu menghadapi objection, react dulu aja, react dan sampaikan bahwa teman-teman itu memperhatikan dan lain sebagainya gitu ya. Merespon terlebih dahulu gitu, merespon bahwa teman-teman itu mendengarkan keberatan yang diajukan, terus juga jangan langsung jump into the conclusion atau respon dari objection yang diberikan oleh pelanggan. Jadi tunjukkan bahwa teman-teman itu memperhatikan dari keluhan atau keberatan dari pelanggan. Mungkin bisa simpel kayak anggukan kepala atau fokus secara fisik kepada mereka gitu ya. Terus yang kedua, tunjukkan bahwa teman-teman itu memahami keberatannya itu datang dari mana gitu. Bisa dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan konfirmasi atau kalimat-kalimat yang menunjukkan pertanyaan balik gitu ya. Jadi ada semacam timbal balik komunikasi antara teman-teman dengan customer. Yang terakhir adalah acceptance. Maksud dari acceptance ini adalah teman-teman memahami atau menyetujui bahwa objection-nya itu bisa jadi valid gitu. Dan bisa jadi memang 100% valid gitu, dan tunjukkan saja 100% bahwa teman-teman paham dan menyetujui objection dari pelanggan yang datang ke teman-teman dengan mungkin mengkonfirmasi ulang gitu ya. Mengkonfirmasi objection dari pelanggan. Jadi jangan sampai saat teman-teman melakukan objection, saat menghadapi objection itu langsung merespon bahwa defensif gitu ya, enggak gini dan lain sebagainya. Karena biasanya saat customer melakukan objection itu ada sisi emosionalnya, dan kalau kita komunikasi ya dengan orang yang relatif emosional, kadang-kadang pesannya itu juga nggak akan sampai. Makanya react ini bertujuan untuk menurunkan tensi supaya komunikasi setelahnya itu bisa lebih lancar. Mungkin next. Oke. Oh ya, selanjutnya recognize ya. Mungkin selanjutnya ini akan lebih banyak dijelaskan oleh Asla. Mungkin saya sampaikan sedikit. Setelah mengetahui, setelah mereact, teman-teman mungkin harus memahami terlebih dahulu ya tipe-tipe keberatannya. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Asla karena tipe-tipe keberatan yang berbeda juga memerlukan respon yang berbeda juga. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asla. Silakan Asla. Oke, terima kasih Rifki. Ya, jadi untuk tahap kedua dari
menghadapi objection itu adalah recognize. Jadi dari kita tadi awalnya kita udah nge-react nih gimana caranya atau gimana objection yang diberikan oleh customer, kita selanjutnya adalah merecognize atau mengetahui tipe-tipe keberatan yang diutarakan oleh customer tersebut. Nah, jadi ada beberapa tipe keberatan, yaitu adalah product objection, lalu ada price objection, company objection, need objection, local objection, dan juga emotion objection. Nah, jadi dari tipe-tipe keberatan itu kita juga memiliki atau dapat memberikan respon yang pastinya berbeda dari setiap tipe keberatan. Contohnya dari product objection, di mana ketika customer itu keberatan dengan produk-produk ataupun service yang diberikan oleh perusahaan atau oleh sebuah bisnis. Jadi contohnya pelanggan itu bilang, sepertinya layanan ini tidak terlalu bagus ya. Nah, tenaga penjual itu dapat menjawabnya atau dapat menghadapinya dengan jawaban seperti begitu ya, Bu. Mungkin Ibu bisa saya jelaskan manfaatnya lebih lanjut. Jadi dari setiap tipe keberatan yang ada memiliki respon yang berbeda-beda juga seperti itu. Nah, lalu dari recognize ini sebenarnya ada 2 metode gimana caranya untuk menemukan alasan dari alasan keberatan yang sebenarnya, yaitu ada conditional question technique dan juga isolate and validate test. Dimana kalau conditional question technique itu kita memberikan sebuah pertanyaan untuk mengetahui tipe keberatan apa aja yang yang sedang dialami. Nah, tapi kalau misalnya untuk validasi tes, di mana customer itu sudah memberikan objection-nya, tetapi kita mencoba lagi nih untuk ngevalidasi sebenarnya objection-nya itu hanya satu itu aja atau masih ada objection lainnya seperti itu. Nah, lalu setelah kita mengenali tipe-tipe keberatan apa saja, tipe keberatan apa yang sedang dialami oleh customer, kita harus ngerespon. Gimana cara ngeresponnya? Itu ada 3 teknik, yaitu adalah reverse method, admit method, dan feel, felt, found method. Dan untuk reverse method itu kita dapat memberikan respon mengerti keberatannya. Jadi kita harus menunjukkan kalau misalnya kita tuh ngerti dengan keberatan yang dialami oleh customer, dan juga kita dapat menjelaskan hal-hal positif dari produk-produk yang kita tawarkan kepada customer. Contohnya, pada reverse method, ketika customer itu memberikan objection, kita bisa bilang kayak, oh gitu ya Bu, coba untuk produk ini tuh walaupun mahal, tetapi memiliki fitur-fitur yang tidak ada dari kompetitor lainnya, seperti itu. Nah, lalu untuk respon kedua atau teknik kedua yaitu adalah admit method, di mana kita harus menunjukkan kalau misalnya kita setuju dengan objection tersebut dan kita dapat memberikan alternatifnya. Contohnya, ketika customer keberatan atas harga yang mahal dari produk kita dapat bilang kayak, iya Bu, untuk produk ini memang cukup mahal, tetapi Ibu dapat mencoba produk lainnya dikarenakan memiliki harga yang lebih murah ataupun lebih terjangkau seperti itu. Nah, terus untuk respon ketiga atau teknik dari respon yang ketiga yaitu adalah feel, felt, found method, di mana kita bisa memberikan gambaran kalau misalnya customer yang sudah itu memiliki objection yang sama, dan kita bisa menunjukkan kalau misalnya customer sebelumnya itu walaupun memiliki objection yang sama, tapi mereka menemukan benefit dari produk tersebut. Contohnya, kita bisa memberitahu kalau misalnya bulan lalu ada salah satu customer yang mikir kalau misalnya produk itu tuh juga mahal, tetapi kemarin dia baru balik lagi nih Bu, dan dia nge-repurchase karena dia sangat puas dengan produk tersebut. Jadi kita bisa nunjukin hal-hal positif kayak fiturnya, terus juga benefit dan juga advantage dari produk-produk yang kita tawarkan. Dari respon itu kita harus nge-reconfirm apakah customer itu masih memiliki objection lainnya ataupun masih belum puas dengan jawaban-jawaban yang kita kasih. Dengan hal tersebut tuh bisa kita ajukan dengan beberapa pertanyaan seperti apakah masalah tersebut masih menjadi perhatian Bapak, atau apakah sudah cukup jelas Pak, atau apakah masih ada pertanyaan lainnya. Nah, hal-hal tersebutlah yang dapat kita lakukan untuk make sure nih kalau misalnya customer itu masih punya objection terhadap produk kita atau enggak. Kalau misalnya memang sudah puas, berarti kita sudah berhasil handling objection
atau kita sudah berhasil mengendalikan objection yang diberikan oleh customer seperti itu. Oke, dari keempat tahapan tersebut atau keempat cara gimana cara buat kita handling objection, jadi ada beberapa tips ya, itu adalah don't argue. Jadi jangan menunjukkan kalimat-kalimat negatif ataupun yang kalimat yang menyudutkan customer, seperti contoh tetapi, terus kata-kata bukan ataupun kata salah. Jadi kayak misalkan teman-teman nggak boleh nih bilang ke customer kalau misalnya bukan begitu Bu, maksud saya tadi. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang menunjukkan kalau misalnya kita tuh mengerti atas objection yang diberikan oleh customer. Lalu juga tips kedua adalah don't answer too quickly. Jadi jangan terlalu cepat untuk mengutarakan atau memberikan ataupun menjawab objection yang diberikan oleh customer. Jadi kita boleh ngejawabnya tuh dengan jeda waktu untuk kita juga sambil mikir strategi apa ya atau jawaban seperti apa yang cocok untuk kita paparkan atau kita tawarkan terhadap customer tersebut seperti itu. Lalu habis itu yang terakhir, tips terakhir yaitu adalah don't guess at an answer. Jadi kita tidak disarankan sih untuk menjawab atau memberikan jawaban-jawaban yang salah ataupun tidak jelas, atau misalkan teman-teman masih belum paham sepenuhnya ataupun masih belum menguasai nih tentang objection yang diberikan oleh customer, jangan ambil resiko. Mending kita coba alihkan ke divisi-divisi lain yang bisa menjawab lebih detail kayak gitu. Oke, dari tips ini semoga bisa membantu teman-teman nih untuk menjalankan atau menghandle objection yang akan diberikan oleh customer. Baik, mungkin sekian dari kita ya, dari aku sama Asla. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih banyak Kak Rifki dan juga Kak Asla untuk paparannya tadi sangat insightful ya. Aku jadi kayak, oh iya, banyak banget yang bisa diaplikasiin untuk seluruh bisnis kayaknya ya. Kayaknya semuanya tergantung juga gitu sama sales strateginya juga nanti balik gimana, terus flow dari kita menangani komplain-komplain pelanggannya itu juga nanti gimana. Tapi kalau dari objektif-objektif itu, apakah nantinya bisa juga dikumpulin nanti jadi merubah strategi pemasarannya gitu? Kalau dari historical gitu, ada nggak sih yang perusahaan yang mengalami perubahan strategi pemasarannya dengan adanya objektif-objektif yang muncul di pasar itu? Oke. Asla duluan? Oke, boleh. Oke, aku bantu jawab juga ya. Jadi kalau misalnya strategi bisnis itu bisa banget bergantung terhadap objection yang diberikan oleh calon-calon customer-nya gitu. Jadi ketika sebuah perusahaan atau sebuah bisnis nih memiliki prospek-prospek customer yang memiliki objection yang sama. Jadi kalau misalnya kayak gitu berarti ada yang salah nih dengan perusahaan ataupun dengan bisnisnya. Jadi mau nggak mau perusahaan harus mengganti atau mengubah strategi bisnis ataupun produknya kayak gitu. Oke, mungkin bisa dilengkapi oleh Rifki. Oke, ya. Melengkapi sedikit aja. Jadi memang untuk contoh realnya, sejujurnya aku belum kebayang ya. Maksudnya banyak, mungkin ada dan saya rasa memang banyak gitu. Karena untuk sekarang perusahaan mungkin sering kali mendengarkan keluhan atau respon atau feedback dari customer dalam strategi produknya. Jadi bisa jadi saat keluhan atau keberatan atau apapun itu yang datang dari customer, datang kepada salesman atau datang kepada teman-teman yang menjadi owner bisnis misalnya, itu bisa jadi menjadi dasar langkah pertama untuk menerapkan strategi baru apabila diperlukan strategi-strategi yang menjawab keluhan dari customer. Mungkin seperti itu kali ya. Oke. Tapi mungkin misalnya ada objection yang sudah masuk ke ranah privacy gitu. Itu sebenarnya kan privacy itu dari satu orang ke orang lain ini agak berbeda-beda gitu ya. Kalau untuk misalnya nanti untuk objection-nya langsung orang jawab itu adalah privacy, itu gimana ya cara handle-nya mungkin dari Kak Asla ataupun Kak Rifki? Oke, ini sorry, maksudnya privacy ini privacy yang mana nih?
Jadi misalnya nanti ditawarkan terus mereka nanya-nanya dulu tentang data misalnya gitu untuk mendata dari mana gitu. Tapi sebenarnya itu masih menurut dia dengan nama pun itu privacy gitu. Kalau udah objectionnya kayak gitu, apakah salah satu dari strategi perusahaan ini ada something atau gimana ya menurut dari Karifki ataupun Kak Asla? Oke. Kalau udah aku rasa sih kalau udah mengacu kepada privacy atau batasan-batasan ya, batasan-batasan privat gitu ya. Ini ngomongin etika, berarti ngomongin etis. Jadi mungkin dalam berbisnis atau dalam mungkin nanti teman-teman menjual juga mungkin ditentukan juga gitu. Jangan sampai di kepala teman-teman misalnya kayak fokusnya adalah mendengarkan customer, tiba-tiba customer minta hal-hal yang privacy dikasih juga gitu. Tapi ada batasan juga yang memang harus ditentukan. Kayak misalnya batasan-batasan saat menjual produk, ya informasi yang diberikan atau objection yang disampaikan, objection yang direspon, ya hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, hal-hal yang berkaitan dengan sales, hal-hal yang berkaitan dengan produk. Saat misalnya sudah berkaitan dengan data-data privasi, mungkin itu sudah menjadi tidak relevan dan keberatan-keberatan yang di luar dari bisnis memang tidak perlu ditanggapi karena sudah di luar dari konteks bisnis. Mungkin itu kali ya batasan yang teman-teman harus diperhatikan. Jangan sampai nanti tadi kita sebutkan juga bahwa dengarkan customer, tapi saat customer meminta hal-hal yang di luar dari konteks bisnis malah diikuti juga. Jangan kayak gitu juga. Jadi ada batasan etik yang mungkin teman-teman harus terapkan gitu. Oke, mungkin Kak Asla ada yang mau ditambahin juga, Kak? Ya, oke. Jadi sebenarnya perusahaan itu pasti punya SOP tersendiri ya untuk informasi-informasi apa aja yang bisa diberikan kepada customer. Jadi kalau bisa SOP tersebut harus diterapkan kepada customer dalam menangani objection ini gitu. Oke, sip. Terima kasih banyak untuk Kak Rifki dan juga Kak Asla atas pemaparannya dan tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya juga secara jelas. Semoga dari diskusi kita sore hari ini bisa bermanfaat dan memotivasi bagi para marketer sore hari ini. Tapi sayangnya nih waktunya udah habis dan kita harus tutup diskusi hari ini. Tapi untuk teman-teman yang mungkin masih ingin belajar dan mendapatkan insight lebih, catat tanggalnya karena spesial Brown Bag Season akan tayang setiap akhir pekan dari jam 4 sore hingga jam 5 sore hanya di YouTube channel Marketeers TV. Tentunya dengan konten yang tidak kalah menarik dan juga ditemani dengan para konsultan Marketplace. Tapi sebelum saya tutup juga jangan lupa untuk teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa minggu depan.